Halo teman-teman, ini ngeri-ngeri sedap lagi teman-teman ya. Makin ngeri, makin sedap, makin mie sedap nih teman-teman ya. Ini ada berita Maki layangkan surat ke DJP minta dokumen pengadaan Cortex. Gila, gila, ngeri, ngeri, ngeri. Ini kalau Maki turun tangan biasanya nggak lolos nih teman-teman ya. Biasanya ada yang masuk penjara nih teman-teman ya. Coba gua cek ya. Kali ini seberapa kuat Maki untuk menghalau kekuasaan dari oknum-oknum di DJP ya. Maki, coba kita lihat. Ini dari Kontan ya, kontan.co.id. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ya, Maki ya Pak Bonyamin ya, mengajukan permohonan kepada DJP, Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan dokumen terkait proses pengadaan Cortex. Permohonan ini diajukan dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJP. Wah, luar biasa ya. Dalam surat yang ditujukan kepada DJP Surya Utomo nomor 77 ya, Maki meminta sejumlah dokumen yang dianggap krusial untuk mengawasi jalannya pengadaan proyek tersebut. Oke. Adapun dokumen yang dia maksud itu adalah satu, harga perkiraan sendiri HPS beserta rincian perhitungannya. Berita acara pemberian penjelasan pra kualifikasi dan tender tahap 2. Mampus, mampus. 3. Daftar peserta tender yang telah mendaftar serta memenuhi syarat administrasi dan teknis. Lumayan, ngeri, ngeri, ngeri. 4. Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi dan tender tahap 2, termasuk poin-poin kriteria evaluasi yang digunakan. Mampus, mampus. Jangan-jangan semua ini tidak ada. Jangan-jangan baru mau dibikin sekarang nih gara-gara ada surat dari Maki nih, jangan-jangan ya. Nomor 5. Informasi mengenai mekanisme dan proses sanggahan terhadap hasil tender yang telah diumumkan. Mampus, mampus, mampus. Gila ini Maki ya, tajam sekali ya. Nomor 6, salinan kontrak final antara pemegang tender dan instansi terkait. Oke, teman-teman ini semua dokumen publik teman-teman ya. Ini bukan dokumen private, ini dokumen publik yang mana semua ini menggunakan uang rakyat. Artinya rakyat boleh mengakses dokumen tersebut ya. Itu bukan dokumen privat dan tidak boleh disembunyi-sembunyiin, tidak boleh dirahasia-rahasiain. Permohonan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang 14 2008 ya tentang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. Kami berharap DJP akan dapat memberikan dokumen yang dimaksud dalam waktu yang wajar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan sistem perpajakan yang sangat strategis ini. Tulis Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bonyamin Saiman ya, dalam surat yang diterima Kontan. Hari Rabu tanggal 19 Februari. Luar biasa ya. Oke. Di sisi lain, Bonyamin juga menyayangkan sikap DJP yang selama ini selalu bungkam terkait permasalahan Cortex. Yang sangat lebih menjengkelkan adalah sikap diamnya, bungkamnya Dirjen Pajak. Tidak pernah menjelaskan apa-apa, nggak pernah ya, nggak peduli dia ya. Oleh karena itu, ia mendukung Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Luhut Binsar Panjaitan agar Presiden Prabowo segera melakukan audit terhadap proyek Cortex ya. Gila ya. Pak Luhut ini sampai menggunakan metode no viral no justice ya. Dia lempar berita ini ke publik, dibakar sama media mainstream, termasuk oleh Bapak Bonyamin dari MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Sekarang semua mata tertuju kepada KPK. Apakah KPK siap dan berani untuk membongkar potensi atau dugaan koruptor dari kegiatan atau proyek besar bernilai triliunan yang namanya Korstres itu ya. Jadi harus diproses hukum dan diaudit itu sudah pasti. Duit 1,3 triliun dibuat main-main kan sudah sangat keterlaluan kata Pak Bonyamin. Luar biasa, ngeri-ngeri teman-teman ya. Oke, jadi output dari kasus ini cuma ada dua kemungkinan ya. Output pertama adalah satu gerbong orang-orang brengsek yang masuk penjara, dilempar semua ke penjara, diganti orang baru yang benar. Opsi kedua yang terjadi adalah semua orang kan dibungkam semua ya, termasuk Pak Bonyamin. Kenapa dibungkam? Dengan alasan ini demi, kalau si Donald Trump mengatakan national security. Kalau si orang-orang
negara-negara kayak Amerika gitu, dia bilang national security. Maksudnya demi penerimaan negara, tolong kalian-kalian tuh semua diem. Jangan dong mengkritik kami, jangan dong merusak marwah kami, karena kalau marwah DJP rusak, maka orang nggak mau bayar pajak. Kalau orang nggak mau pajak, negaranya bobrok, runtuh gitu ya. Nah, jadi ketakutan seperti itulah yang selalu diciptakan oleh orang-orang oknum di kantor pusat DJP di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada yang begitu ya. Nah, jadi jangan sampai Pak Bonyamin dipanggil sama DJP, hahaha, pas keluar balik badan menjadi pendukung DJP. Wah, cilaka ya. Pak Luhut aja udah kabur, udah nggak mau ikut-ikutan. Jangan sampai ya Pak Maki terlibat, nanti malah dikasih proyek, dapat jadi tech center lah, dikasih kerjaan dan sebagainya, malah berbalik badan mendukung DJP. Jangan sampai seperti itu ya. Dan hati-hati juga Pak Maki ini, Pak Bonyamin, DJP itu sangat pinter ya, sekali untuk dia ini licin, maksud gue licin gitu ya. Kalau lu kirim suratnya salah format, dia nggak mau balas, oke? Karena di DJP sudah ada tata caranya, lu mau ngirim surat itu ada PPID Kemenkeu, ada PPID DJP, dan PPID ada formulirnya, lu mesti isi formulirnya, gitu loh. Nah, Pak Maki ini sepertinya tidak mengisi formulir ya. Kalau lu nggak isi formulir, gue sih ragu-ragu ya DJP itu mau balas ya, karena tingkat arogansi di kantor pusat DJP itu udah di ubun-ubun gitu ya. Yang formatnya bagus dan benar aja, belum tentu dibalas, oke. Yang formatnya sudah betul, pertanyaannya yang jelas saja, dia balas tapi muter ke mana-mana, nggak dibales gitu. Intinya dia membalas tapi tidak menjawab. Kan gila, ya. Ini oknum teman-teman ya. Dia kerja pakai uang rakyat, pakai uang kita semua, tapi ketika kita minta data, minta informasi terkait penggunaan uang kami rakyat, dia nggak mau kasih data itu kepada kita semua ya. Dengan berbagai alasan, dia bilang ini rahasia lah, dia bilang ini dokumen yang tidak terbuka untuk publik lah, dia bilang aturannya begini, begitu begitu itu, ujung-ujungnya intinya dia tidak mau kasih apa yang kita minta. Gila ya. Luar biasa loh DJP ini loh teman-teman ya, Kementerian Keuangan ini luar biasa ya PPID-nya. Bahkan di PPID tempat lain tuh nggak pernah begitu. Kalau kita minta ya dikasih gitu, ini dokumen dokumen publik gitu ya. Nah, tetapi DJP ini agak unik, agak lain ya. Kita lihat nih bagaimana nanti, Maki akan menanggapi kalau seandainya DJP cuekin. Seandainya lu dikasih kentut aja sama DJP ya. Nah, apakah Pak Maki atau Pak Bunyamin ini akan segera bertindak menuju ke gedung KPK? Kita tidak tahu teman-teman ya. Tetapi gua rasa KPK sudah punya cukup bukti, sudah cukup bukti permulaan maksud gua ya, yang akan menuju kepada, potensi tindak pidana korupsi. Nah, tinggal mau melangkah apa enggak, ya. Data sudah masuk ya, data dari gue, dari siapa-siapa sudah masuk semua ya. Semuanya ini sudah masuk, termasuk oknum-oknum hakim semua sudah masuk. Tinggal KPK ini berani melangkah apa tidak. Kan dia mikir dong, KPK mikir ya, kalau gua melangkah nanti budget anggaran gua dikurangin kayak KY, seperti MK, gua nggak bisa naik bensin, nggak bisa pakai mobil, masa gua jalan kaki ke DJP mau periksa orang? Nah, gitu kan mikirnya kan? Jangan sampai gara-gara mau jadi pahlawan, malah gue yang disikat. Nah, kata ketua KPK gitu ya kira-kira ya, ketua KPK di Konoha maksud gue ya, tapi ketua KPK di Indonesia kita semangatin ya, kita sangat mendukung. Semoga upaya dari MAKI, IWPI, gua, teman-teman semua untuk membongkar transparansi terhadap penggunaan anggaran dari Kortes ini betul-betul membuahkan hasil. Kalau emang ada korupsi ya kita tangkap, kita penjarain biar dia jerak. Kalau tidak ada korupsi, ya sudah kita dukung ya. Tapi nggak usah dukung juga ya. Barangnya sampah, apa yang mau didukung ya? Konteksnya kacau balau, apa yang mau didukung? Dengan berbagai informasi yang kita ketahui, ada software bajakan, Ubuntu-nya gratisan, database-nya yang tidak dikenal, tidak mau pakai Oracle, padahal Oracle juga tidak mahal-mahal amat dan sebagainya ya. Sehingga sudah jelas ya ada potensi-potensi seperti itu, sekarang tinggal siapa yang mau dikorbankan, siapa yang mau pasang badan, siapa yang mau masuk penjara ya. Karena lu tidak mungkin kirim Sri Mulyani ke penjara. Kalau lu kirim Sri Mulyani ke penjara, minggu depan IHSG jatuh 50% gitu ya. Kalau IHSG jatuh 50%, ambruk nih negara ya. Nah, jadi KPK juga mesti mikir, juga mesti berhitung gitu ya. Siapa yang ini mau ditangkap gitu kan. Ada orang-orang yang kita tahu dosa-dosa dia, tapi kita nggak bisa tangkap. Demi apa? Demi national security. Tetapi ada orang-orang yang memang brengsek, memang bangke ya, yang menggunakan anggaran sewenang-wenang, kemudian jalan-jalan ke luar negeri, kemudian berfoya-foya,
kemudian vendor yang nggak dikasih bagian, dia yang makan sendiri dan sebagainya ya, orang-orang seperti itu memang sudah selayaknya ditangkap dan masukin penjara, gitu ya. Thank you Pak Bonyamin, Pak Maki, kita tunggu terus ya bagaimana update selanjutnya, apa aja hasil dari, permintaan data dari Maki ini. Mudah-mudahan data itu diberikan dan kita buka kepada publik untuk kita lihat bagaimana proses transparansi dari sejak awal proses tender dari si Kostress ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.